Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan media dan pengguna data BPS dimanapun berada. Terima kasih telah bergabung pada acara rilis berita resmi statistik Selasa 1 Juli 2025. Bapak dan Ibu sekalian, siang ini BPS Provinsi Kepulauan Riau kembali akan merilis data perkembangan inflasi dan nilai tukar petani Juni 2025, perkembangan pariwisata, transportasi, ekspor dan impor Mei 2025. Berita resmi statistik tersedia di laman website BPS Provinsi Kepulauan Riau dengan alamat kepri.bps.go.id/press release. Sebagai pembuka, saya akan menyampaikan perkembangan inflasi Juni 2025. Selama bulan Juni 2025, telah terjadi penurunan harga secara umum sebesar 0,12% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Mei 2025. Deflasi Juni 2025 tidak sedalam dibandingkan deflasi Mei 2025. Secara tahunan, pada bulan Juni 2025, inflasi sebesar 1,32%. Artinya, selama bulan Juli 2024 sampai dengan Juni 2025 telah terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 1,32% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Juni 2024. Inflasi secara year to date sebesar 0,7%. Artinya selama pada Januari 2025 sampai dengan Juni 2025 terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 0,7% jika dibandingkan dengan harga pada bulan Desember 2024. Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terdalam adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,55% dengan memberikan andil sebesar minus 0,15%. Berikutnya, kelompok transportasi dengan deflasi sebesar 0,25% dengan memberikan andil sebesar minus 0,03%. Komoditas penyumbang deflasi terdalam antara lain cabai merah dengan andil deflasi sebesar minus 0,14%, angkutan laut dengan andil deflasi sebesar minus 0,13%, daging ayam ras dengan andil deflasi sebesar minus 0,08%, bayam dengan andil deflasi sebesar minus 0,04%, udang basah dan kangkung dengan andil deflasi masing-masing sebesar minus 0,02%. Sementara itu komoditas yang memberikan andil inflasi diantaranya angkutan udara dengan andil inflasi sebesar 0,11%, telur ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,05%, emas perhiasan dan ketimun dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,04%, serta kacang panjang dan cabai rawit dengan andil inflasi masing-masing 0,02%. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan inflasi tahun ke tahun. Tingkat inflasi tahunan pada tahun 2025 adalah sebesar 1,32% atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 106,69 pada Juni 2024 menjadi 108,1 pada Juni 2025. Inflasi tahun ke tahun Juni 2025 adalah inflasi terendah dibandingkan inflasi Juni 2022 sampai 2024 dan masih di dalam rentang target inflasi. Berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan umumnya didorong oleh kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya, mengalami inflasi sebesar 11,06% dengan andil 0,69%.
Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 2,84% dengan andil 0,45%. Kemudian, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran mengalami inflasi 2,45% dengan andil 0,23%. Komoditas dengan andil inflasi tahunan terbesar antara lain emas perhiasan dengan andil 0,62%, tarif listrik dengan andil 0,25%, sewa rumah andil 0,16%, angkutan udara dengan andil 0,13%, sigaret kretek mesin dan minyak goreng masing-masing dengan andil sebesar 0,11%. Sedangkan komoditas penyumbang deflasi tahunan terdalam antara lain cabai merah dengan andil minus 0,32%, sekolah menengah atas dengan andil minus 0,23%, bawang merah dengan andil minus 0,14%, daging ayam ras dengan andil minus 0,1%, angkutan laut dengan andil minus 0,09%, bayam dengan andil minus 0,08%. Selanjutnya pada bagian ini saya akan lebih rinci membahas tentang inflasi kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau. Jika dilihat menurut kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Riau Juni 2025, deflasi terjadi di 3 kabupaten kota dengan nilai deflasi secara month-to-month terdalam di Kabupaten Karimun sebesar 0,71%. Posisi kedua, Kota Tanjung Pinang dengan deflasi sebesar 0,13%, dan ketiga adalah Kota Batam dengan deflasi sebesar 0,06%. Inflasi secara tahunan tertinggi di Kota Batam sebesar 1,68%, sedangkan inflasi year on year terendah pada Kota Tanjung Pinang yaitu sebesar 0,07%. Sedangkan Kabupaten Karimun mengalami deflasi sebesar 0,15%. Pada bagian kedua, saya akan menyampaikan perkembangan nilai tukar petani, nilai tukar usaha petani, dan indeks konsumsi rumah tangga. Nilai tukar petani Juni 2025 tercatat sebesar 101,6 atau turun 0,84% dibandingkan Mei 2025. Penurunan NTP ini terjadi karena turunnya indeks harga yang diterima petani sebesar 0,89%, lebih dalam daripada penurunan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,06%. Komoditas yang dominan mempengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani adalah cabai merah, sawi hijau, karet, dan kangkung. Penurunan NTP terdalam pada subsektor hortikultura, yaitu turun sebesar 1,96%. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 2,05%, lebih dalam daripada penurunan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,09%. Komoditas yang dominan memengaruhi penurunan indeks harga yang diterima petani pada subsektor ini adalah sawi hijau, kangkung, dan bayam. Peningkatan NTP hanya terjadi pada subsektor tanaman pangan, yaitu naik sebesar 0,1%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,1%, sedangkan indeks harga yang dibayar petani turun sebesar 0,07%. Komoditas yang memengaruhi kenaikan indeks harga yang diterima petani adalah
ketela rambat, dan jagung. Selanjutnya, bahasan mengenai nilai tukar usaha petani Juni 2025 tercatat sebesar 102,13 atau turun 0,9% dibandingkan Mei 2025. Penurunan NTUP terjadi karena indeks harga yang diterima petani mengalami penurunan sebesar 0,89%, sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal naik sebesar 0,01%. Komoditas yang dominan memengaruhi kenaikan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah ikan segar atau rucah, pur, garam, dan NPK. Penurunan NTUP terdalam terjadi pada subsektor hortikultura, yaitu turun sebesar 2,01%. Penurunan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun sebesar 2,05%, lebih dalam daripada penurunan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal sebesar 0,04%. Komoditas yang dominan memengaruhi penurunan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal adalah TSP, urea, dan bibit cabai. Peningkatan NTUP hanya terjadi pada subsektor tanaman pangan, yaitu naik sebesar 0,1%. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani naik sebesar 0,1%, sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal tidak mengalami perubahan. Berikutnya adalah indeks konsumsi rumah tangga Kepulauan Riau Juni 2025. Pada Juni 2025 terjadi penurunan indeks konsumsi rumah tangga sebesar 0,09% atau terjadi penurunan IKRT dari 117,81 pada Mei 2025 menjadi 117,71 pada Juni 2025. Sementara itu, secara year on year terjadi kenaikan IKRT sebesar 0,97%, sedangkan secara tahun kalender terjadi kenaikan IKRT sebesar 0,09%. Dari 11 kelompok pengeluaran, tercatat 4 kelompok pengeluaran mengalami penurunan, 3 kelompok pengeluaran mengalami kenaikan, dan 4 kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan. Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan terdalam adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang turun sebesar 0,16%. Komoditas yang dominan memengaruhi penurunan kelompok makanan, minuman, dan tembakau adalah cabai rawit, cabai hijau, dan sawi hijau. Sementara itu, kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan tertinggi adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang naik sebesar 0,52%. Komoditas yang dominan memengaruhi kenaikan kelompok ini adalah emas perhiasan, korek api gas, dan shampoo. Berikut ini adalah 15 komoditi yang mengalami kenaikan atau penurunan tertinggi pada Juni 2025. 15 komoditi yang mengalami kenaikan tertinggi diantaranya ketimun, lada atau merica, bayam, dan tomat sayur. Dan 15 komoditi yang mengalami penurunan terdalam diantaranya adalah cabai rawit, cabai merah, sawi hijau, dan terung. Selanjutnya kita akan melihat perkembangan pariwisata Mei 2025. Berikut ini adalah perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Kepulauan Riau selama tahun 2020 hingga 2025. Terlihat dari grafik tersebut bahwa jumlah kunjungan Wisman ke Provinsi Kepulauan Riau pada Mei 2025 mencapai 176.366 kunjungan atau naik 39,05% secara month-to-month dibandingkan kunjungan Wisman pada April 2025.
Bila dibandingkan dengan kondisi pada Mei 2024, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara naik sebesar 41,86% secara year on year. Perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara secara kumulatif dari Januari sampai dengan Mei dari 2019 sampai dengan 2025 meningkat sebesar 17,72% dibandingkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Mei 2024. Terdapat sebanyak 711.683 kunjungan pada Januari sampai dengan Mei 2025 dibandingkan Januari sampai dengan Mei 2024 sebesar 604.547 kunjungan. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Januari hingga Mei 2025 menjadi capaian kumulatif tertinggi sejak tahun 2020. Berikut ini adalah distribusi kunjungan wisatawan mancanegara menurut kebangsaan yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau selama Mei 2025. Wisatawan berkebangsaan Singapura merupakan yang paling banyak melakukan kunjungan ke Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebanyak 76.409 kunjungan atau sebesar 43,32% dari seluruh kedatangan wisatawan mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau di bulan Mei. Sementara kunjungan wisatawan mancanegara berkebangsaan Malaysia sebanyak 49.237 kunjungan atau 27,92%. Secara bulanan, kunjungan wisatawan mancanegara berkebangsaan Singapura dan Malaysia mengalami peningkatan masing-masing sebesar 31,55% dan 80,55%. Selanjutnya, kita dapat melihat distribusi kunjungan wisatawan mancanegara menurut kebangsaan yang datang melalui 4 pintu masuk di Provinsi Kepulauan Riau selama Mei 2025. Kunjungan wisatawan mancanegara terbanyak masuk melalui pintu laut dan udara internasional di Kota Batam, yaitu sebesar 140.831 kunjungan atau 79,85% dari seluruh kunjungan wisatawan mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau. Kunjungan wisatawan mancanegara melalui Kabupaten Bintan sebanyak 20.284 kunjungan atau sebesar 11,5%, melalui Kabupaten Karimun sebanyak 9.131 kunjungan atau sebesar 5,18%, dan melalui Kota Tanjung Pinang sebanyak 6.071 kunjungan atau sebesar 3,44%. Pintu masuk Batam, Bintan, dan Tanjung Pinang didominasi oleh wisatawan mancanegara berkebangsaan Singapura, sedangkan pintu masuk Karimun didominasi oleh wisatawan mancanegara berkebangsaan Malaysia. Selanjutnya, ini adalah perkembangan wisatawan Nusantara tujuan Provinsi Kepulauan Riau. Perkembangan wisatawan Nusantara selama tahun 2021 hingga 2025 sangat fluktuatif. Apabila melihat periode dari Januari sampai dengan Mei 2025, angka tertinggi tercatat pada April 2025, yaitu sebesar 483.261 perjalanan. Berdasarkan kabupaten kota tujuan, perjalanan wisatawan Nusantara pada Mei 2025 tercatat sebesar 343.602 perjalanan atau turun 28,9% dibandingkan April 2025 dan meningkat sebesar 24,32%
jika dibandingkan Mei 2024. Berikutnya adalah perkembangan wisatawan Nusantara asal Provinsi Kepulauan Riau. Jumlah perjalanan wisatawan Nusantara tertinggi terjadi pada Mei 2025 berasal dari Kota Batam dengan 141.387 perjalanan dengan memberikan kontribusi sebesar 45,87% dari total perjalanan di Provinsi Kepulauan Riau. Jumlah ini turun sebesar 47,92% dibandingkan April 2025 dan naik 15,15% dibandingkan Mei 2024. Selain Kota Batam, Kota Tanjung Pinang tercatat sebagai perjalanan wisatawan Nusantara yang cukup tinggi sebanyak 68.277 perjalanan atau sebesar 22,15% dari total perjalanan di Provinsi Kepulauan Riau. Perjalanan wisatawan Nusantara memiliki pola yang sama setiap tahunnya, yaitu mengalami peningkatan setiap libur Lebaran dan Nataru. Selanjutnya, apabila kita melihat grafik berikut ini, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara periode Januari sampai dengan Mei mengalami peningkatan dari tahun 2020 hingga 2025. Namun, belum mencapai kondisi saat sebelum adanya pandemi COVID-19. Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara Januari hingga Mei 2025 menjadi capaian kumulatif Januari sampai dengan Mei tertinggi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2021. Januari hingga Mei 2025, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara dengan tujuan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1.717.788 perjalanan. Jumlah perjalanan wisatawan Nusantara periode Januari sampai dengan Mei 2025 meningkat sebesar 17,62% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Selanjutnya, kita lihat tingkat penghunian kamar hotel bintang di Provinsi Kepulauan Riau pada Mei 2025 mencapai rata-rata 46,09% atau naik 0,26 poin dibandingkan tingkat penghunian kamar April 2025 sebesar 46,35%. Jika dibandingkan dengan bulan Mei tahun 2025, tingkat penghunian kamar hotel bintang di Provinsi Kepulauan Riau turun sebesar 10,12 poin, di mana tingkat penghunian kamar bulan Mei 2024 yaitu sebesar 56,21%. Tingkat penghunian hotel bintang di Provinsi Kepulauan Riau pada Mei 2025 lebih rendah 2,19 poin dibandingkan dengan tingkat penghunian kamar hotel bintang secara nasional, di mana rata-rata tingkat penghunian kamar nasional sebesar 48,28%. Berikut ini adalah mengenai data rata-rata lama menginap. Rata-rata lama menginap tamu asing dan Indonesia pada hotel bintang di Provinsi Kepulauan Riau selama Mei 2025 adalah sebesar 1,77 malam atau turun 0,26 poin dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu pada April 2025. Pada bulan Mei 2025, rata-rata lama menginap tamu asing mencapai sebesar 1,93 malam atau lebih tinggi 0,27 poin
dibandingkan dengan rata-rata lama menginap tamu Indonesia yang mencapai 1,66 malam. Artinya, secara rata-rata pada Mei 2025, tamu asing dan tamu Indonesia menginap di Provinsi Kepulauan Riau selama 1 hingga 2 malam. Selanjutnya, saya akan menyampaikan perkembangan transportasi untuk bulan Mei 2025. Untuk angkutan udara domestik dan internasional, pada Mei 2025, jumlah penumpang angkutan udara domestik mengalami penurunan sebesar 28,26%, berbeda dengan jumlah penumpang angkutan udara internasional yang mengalami peningkatan sebesar 108,45% dibandingkan bulan April 2025. Jika kita bandingkan secara year on year, untuk penumpang angkutan udara domestik, Mei 2025 mengalami penurunan sebesar 13,84% dibandingkan Mei 2024. Namun, untuk jumlah penumpang angkutan udara internasional mengalami peningkatan sebesar 35,75%. Berikutnya adalah untuk angkutan laut domestik dan internasional. Penumpang angkutan laut domestik Mei 2025 terjadi penurunan sebesar 31,09%. Namun untuk penumpang angkutan laut internasional mengalami peningkatan sebesar 5,26% jika dibandingkan bulan April 2025. Penumpang angkutan laut domestik pada bulan Mei 2025 dibandingkan dengan Mei 2024 mengalami penurunan sebesar 3,01%. Pada jumlah penumpang angkutan laut internasional mengalami peningkatan sebesar 17,74%. Yang berikutnya kita akan melihat statistik angkutan udara dan laut secara kumulatif. Jika dilihat secara kumulatif, jumlah penumpang angkutan laut baik domestik maupun internasional pada bulan Januari sampai dengan Mei 2025 di Provinsi Kepulauan Riau mengalami peningkatan. Untuk angkutan udara, hanya jumlah penumpang internasional yang mengalami peningkatan secara kumulatif. Angkutan udara domestik turun sebesar 2,25% dan angkutan udara internasional naik sebesar 59,07%. Angkutan laut domestik mengalami peningkatan 2,81% dan angkutan laut internasional mengalami peningkatan 10,56%. Selanjutnya perkembangan angkutan barang. Pada angkutan udara domestik, kegiatan bongkar bagasi dan barang pada Mei 2025 mengalami penurunan sebesar 8,21% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Hal yang sama terjadi pada kegiatan muat bagasi dan barang yang turun sebesar 21,24%. Pada angkutan udara internasional, kegiatan bongkar bagasi dan barang Mei 2025 mengalami penurunan sebesar 62,34% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Namun, terjadi peningkatan pada kegiatan muat bagasi dan barang sebesar 354,5%. Selanjutnya, pada angkutan laut internasional, kegiatan bongkar bagasi dan barang pada Mei 2025 mengalami peningkatan sebesar 49,96% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Berbeda dengan kegiatan muat bagasi dan barang yang mengalami penurunan sebesar 1,2%. Selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan ekspor impor bulan Mei 2025. Pada Mei 2025, nilai ekspor mencapai 2,39 miliar US dollar atau meningkat 43,18%
dibandingkan Mei 2024. Jika dilihat menurut sektornya, nilai ekspor sektor migas Mei 2025 meningkat sebesar 38,77% dibandingkan Mei 2024. Dan pada nilai ekspor sektor non-migas Mei 2025 meningkat 44,03% dibandingkan Mei 2024. Selanjutnya kita lihat peran beberapa komoditas yang paling banyak diekspor pada Mei 2025, yaitu golongan barang HS85, mesin atau peralatan listrik, sebesar 1,1 miliar US dollar atau dengan share ekspor sebesar 55,13%. Golongan barang HS84, mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 311,09 juta US dollar dengan share ekspor sebesar 15,45%. Dan golongan barang HS18, kokoa atau coklat sebesar 96,73 juta US dollar atau dengan share ekspor sebesar 4,8%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan pangsa ekspor Provinsi Kepulauan Riau pada Mei 2025. Singapura merupakan pangsa utama ekspor Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai ekspor sebesar 737,58 juta US dollar atau 30,91% dari total ekspor Provinsi Kepulauan Riau di bulan Mei 2025. Diikuti oleh Amerika Serikat dan Malaysia sebagai negara tujuan ekspor Provinsi Kepulauan Riau terbesar kedua dan ketiga, tercatat sebesar 24,89% ekspor ke Amerika Serikat dan 5,81% ekspor ke Malaysia. Jika dilihat secara kumulatif dari periode Januari sampai dengan Mei 2025, urutan 3 negara terbesar pangsa ekspor Provinsi Kepulauan Riau adalah ke Singapura sebesar 27,94%, Amerika Serikat sebesar 20,37% dan Malaysia sebesar 6,28%. Selanjutnya mari kita lihat perkembangan ekspor ke Singapura sebagai negara pangsa utama ekspor Provinsi Kepulauan Riau. Secara tahunan, nilai ekspor ke Singapura pada Mei 2025 mengalami peningkatan sebesar 49,84%. Jika dilihat secara kumulatif dari Januari sampai dengan Mei 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai ekspor ke Singapura mengalami peningkatan sebesar 18,7%. Dari 737,58 juta US dollar total nilai ekspor ke Singapura, 35,27%-nya berupa mesin atau peralatan listrik, 33,21%-nya berupa bahan bakar mineral, 13,23%-nya berupa mesin-mesin atau pesawat mekanik, dan selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share kurang dari 6%. Kita lanjutkan dengan perkembangan nilai kumulatif ekspor Provinsi Kepulauan Riau periode Januari sampai dengan Mei 2024 dan periode Januari sampai dengan Mei 2025 menurut sektornya. Peningkatan kumulatif ekspor Januari sampai dengan Mei 2025 disebabkan oleh peningkatan kumulatif ekspor sektor non-migas sebesar 40,12% dibandingkan kumulatif ekspor Januari sampai dengan Mei 2024. Begitu juga dengan ekspor sektor migas yang mengalami peningkatan sebesar 13,29%. Kita dapat melihat terjadi peningkatan nilai kumulatif ekspor non-migas Provinsi Kepulauan Riau pada sektor industri pengolahan dan pertanian,
Di sisi lain, terjadi penurunan nilai kumulatif ekspor sektor non-migas pada sektor tambang selama periode Januari sampai dengan Mei 2025 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Ekspor non-migas periode Januari sampai dengan Mei 2025 menyumbang sebesar 83,18% dari total ekspor dengan rincian sebagai berikut: hasil industri sebesar 82,67%, hasil pertanian sebesar 0,22%, dan hasil tambang sebesar 0,29%. Share kumulatif ekspor non-migas periode Januari sampai dengan Mei 2025 didominasi oleh golongan barang HS85 mesin atau peralatan listrik sebesar 4,2 miliar US dollar atau sebesar 48,52%. Golongan barang HS84 mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 0,97 miliar US dollar atau sebesar 11,23%. Berikutnya saya akan menyampaikan perkembangan impor Mei 2025. Pada Mei 2025, nilai impor mencapai 2,27 miliar US dollar atau meningkat 67,73% dibandingkan dengan Mei 2024. Secara tahunan, impor migas tercatat senilai 0,32 miliar US dollar atau naik 180,84%. Impor non-migas tercatat senilai 1,96 miliar US dollar atau mengalami peningkatan sebesar 57,48%. Selanjutnya saya akan menyampaikan rincian komoditas yang paling banyak diimpor serta negara asalnya. Tiongkok merupakan negara utama asal impor Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai impor sebesar 846,06 juta US dollar atau sebesar 37,21% dari total impor Provinsi Kepulauan Riau. Diikuti oleh Amerika Serikat dan Singapura sebagai negara asal impor Provinsi Kepulauan Riau terbesar kedua dan ketiga, tercatat sebesar 9,7% impor dari Amerika Serikat dan 9,31% impor dari Singapura. Secara kumulatif, periode Januari sampai dengan Mei 2025, 3 negara terbesar asal impor Provinsi Kepulauan Riau, yaitu dari Tiongkok sebesar 36,02%, Singapura sebesar 10,61%, Malaysia sebesar 8,1% dari total nilai impor Provinsi Kepulauan Riau. Perkembangan nilai kumulatif impor Provinsi Kepulauan Riau periode Januari sampai dengan Mei 2024 sampai dengan 2025 didorong oleh peningkatan kumulatif impor migas dan juga non-migas masing-masing sebesar 104,24% dan 38,25%. Dari slide ini kita dapat melihat terjadi peningkatan nilai kumulatif impor non-migas pada sektor industri pengolahan dan hasil pertanian pada periode Januari sampai dengan Mei 2025 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Impor non-migas periode Januari sampai dengan Mei 2025 menyumbang sebesar 84,09 dari total impor dengan rincian sebagai berikut, yaitu hasil industri sebesar 80,95%, hasil pertanian sebesar 3,09% dan hasil tambang sebesar 0,05%. Secara kumulatif, impor non-migas periode Januari sampai dengan Mei 2025 didominasi oleh golongan barang HS85, mesin atau peralatan listrik sebesar 3,46 miliar US dollar atau 43,06%, golongan barang HS84,
mesin-mesin atau pesawat mekanik sebesar 0,99 miliar US dollar atau 12,35%. Setelah melihat perkembangan ekspor dan impor, selanjutnya saya akan menyampaikan perkembangan neraca perdagangan kondisi Mei 2025. Neraca perdagangan Provinsi Kepulauan Riau mengalami surplus sebesar 112,82 juta US dollar. Tercatat kinerja ekspor sebesar 2,39 miliar US dollar, lebih tinggi daripada impornya sebesar 2,27 miliar US dollar. Sejalan dengan kinerja neraca perdagangan Mei 2025 secara kumulatif, neraca perdagangan Januari sampai dengan Mei 2025 juga mengalami surplus sebesar 0,86 miliar US dollar. Berikutnya ini adalah neraca perdagangan Provinsi Kepulauan Riau dengan 5 negara utama, yaitu Singapura, Amerika Serikat, Malaysia, Saudi Arabia, dan Tiongkok. Pada Mei 2025, surplus neraca perdagangan tertinggi terjadi dengan Singapura sebesar 525,81 juta US dollar. Sedangkan defisit neraca perdagangan terbesar terjadi dengan Tiongkok sebesar 730,71 juta US dollar. Akumulasi transaksi perdagangan dengan kelima negara utama tersebut tercatat masih mengalami surplus sebesar 182,75 juta US dollar. Selanjutnya, mari kita lihat surplus atau defisit neraca perdagangan dengan beberapa negara secara kumulatif periode Januari sampai dengan Mei 2025. Surplus neraca perdagangan terbesar tercatat dengan Singapura sebesar 1,9 miliar US dollar, dengan Amerika Serikat sebesar 1,58 miliar US dollar, dengan Saudi Arabia sebesar 0,53 miliar US dollar. Defisit neraca perdagangan terbesar tercatat dengan Tiongkok sebesar 2,94 miliar US dollar, dengan Taiwan sebesar 0,55 miliar US dollar, dan dengan Federasi Rusia sebesar 0,52 miliar US dollar. Bahasan mengenai neraca perdagangan tadi adalah akhir dari penyampaian rilis berita resmi statistik pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi BPS Provinsi Kepulauan Riau melalui pst.bps.go.id atau email pst2100@bps.go.id atau melalui WhatsApp ofisial kami. Sampai jumpa kembali pada rilis berita resmi statistik selanjutnya. Sekian yang dapat disampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam data mencerdaskan bangsa.